Jangan lari. Hei, berhenti. Malam itu pecah, suara tembakan dan teriakan saling bersahutan. Polisi berpakaian preman wira-wiri di tempat itu. Tiap ujung gang dipagar betis dengan mobil patroli. Penghuni rumah di sekitar tempat itu berlarian keluar. Mereka terkejut, tak tahu apa yang telah terjadi. Kenapa banyak polisi? Kenapa banyak manusia asing yang seperti main petak umpet? Kepenasaran mengundang jiwa yang penuh tanya. Bapak yang berkumis tebal dengan perut buncit lari menuju sebuah mobil sedan yang bersirina. Dengan nafas yang ngos-ngosan, muka merah padam serta butiran keringat yang segede biji jagung membaluri tiap pori raut mukanya. Laporan. Buruan berhasil lolos. Dia berlari ke hutan. Kami kehilangan jejak. Tapi saya yakin bahwa timah panasku telah berhasil menembus kaki kirinya. Waktu masih menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun kampung itu sudah sunyi, hanya rintihan jangkrik dan serangga malam lainnya yang terdengar menggelitik telinga. Tak ada mobil yang lewat, sepeda motor pun sudah jarang. Warung yang berdinding anyaman bambu di pinggir jembatan kayu sudah rapat tertutup. Langit yang redup tanpa kelihatan sedikit pun rupa bintang membuat lampu dalam pucuk botol kaca bekas itu begitu terang. Seorang laki-laki kurus dengan jaket jeans belel terlihat sedang mengendap-endap di tengah hutan. Dengan langkah terpincang ia merayap di pinggiran jalan setapak penuh ilalang. Raut mukanya berantakan, rambut acak, mata merah dan tubuh penuh luka. Bercak darah segar melumuri celana jeans yang membalut kaki pincangnya. Dilepasnya ikat kepala hitam lusuh, lalu ia ikatkan kakinya yang telah tertembus timah panas. Matanya masih nanar memandangi langit yang seolah sedang tidak mau bersahabat. Udara pengap, awan semakin gelap, pekat, pertanda gerimis ingin menjamah bumi. Apa yang tidak diinginkannya terjadi. Ada langit yang tidak ia semogakan itu datang tanpa permisi, membajiri raga letihnya tanpa jeda, semakin deras dan hanya basah yang tersisa. Ya Tuhan, masihkah boleh hamba-Mu yang bajingan ini memohon kepadamu? Tolong berikan kuasa-Mu agar hamba mampu menghilang dari mata para orang-orang yang sedang mengejar hamba. Ya Tuhanku, hanya kabul-Mu yang jadi harapku. Entah niatnya memohon atau menodong Tuhannya, atau malah dia baru sadar bahwa hanya Sang Khalik yang sesungguhnya selalu bersamanya. Ia seret kaki kirinya dengan nafas yang tersengal dan kembali merayapi jalanan setapak. Gerimis masih angkuh, tetap melanjutkan niatnya untuk memuntahkan air ke bumi, dan seolah tak mau peduli bahwa ada seorang makhluk malang sempoyongan di tengah hutan dengan menanggung luka di kakinya. Malam masih penuh benderang. Jalanan yang setapak tadi sudah hilang, tak kentara. Dengan kaki yang masih diseret, ia menuju gundukan batu yang menyerupai arca. Sepertinya gundukan batu itu punya sejarah sendiri. Bulan, bulan. Suaranya begitu parau, masih dengan telentang, jemari tangannya mencakar-cakar tanah. Mukanya semakin kuyup, rupanya gerimis masih berlanjut. Tiba-tiba, suara burung hantu terdengar, seolah mengingatkan. Tapi si lelaki itu masih ngoceh sendiri. Bulan, kumohon datanglah. Tidakkah kau rasa penat hidupku ini? Aku sedang terluka, batinku terluka, kakiku terluka, akal dan pikiranku pun terluka. Hidupku terluka. Bahkan harga diriku pun ikut terluka. Bulan, jamalah aku.
biar setidaknya lukaku mengering. Batinku tidak garing. Bulan, aku memang bajingan, tukang begal di jalan, tukang rampok dan gasak orang. Ini bukan cita-cita, Bulan. Ini hanya soal nasib dan keadaan. Bulan, di manakah kau? Masih belum bergeser sejengkal pun, belati tanpa sarung yang terselip di pinggangnya ia cabut, lalu dengan geram celananya ia sobek. Rupanya peluru polisi hanya menyerempet di kakinya. Lalu sobekan celana itu dibalutkan untuk menutupi lukanya. Malam di dalam hutan berjalan terasa lamban, begitu juga dengan gerimis yang terjadi tak juga berlalu berganti tragedi. Laki-laki yang masih mengenakan jaket belel dengan kaki tertembak juga belum beranjak dari posisi. Sabit Lanang, orang-orang di sekitaran pelabuhan selalu menyebutnya. Lahir di pinggir rel kereta, dibesarkan oleh seorang ibu yang kini sudah menjadi almarhum, bersama rumah papanya hancur luluh lantak karena konflik lahan sengketa. Sabit begitu disegani di kalangan orang-orang pelabuhan, bahkan tak jarang dia berada di barisan paling depan saat barang-barang terlarang diselundupkan lewat kapal pesiar. Tapi Sabit juga selalu menjadi incaran petugas kapal, karena tak jarang pula menggondol isi kapal yang bermuatan barang-barang titipan cukong. Hidup yang dilewati tak pernah lepas dari tenggakan biski ataupun mention. Di kalangan preman pelabuhan, dialah yang paling loyal dan paling solid terhadap teman. Tapi seorang Sabit tak tampak sekalipun orang tahu dia di jalan atau main perempuan. Dan kini pelabuhan itu sepi karena sudah hampir seminggu celoteh dan kelakar Sabit tak terdengar. Malam sudah semakin lelah. Rintik gerimis juga sudah senyap. Aroma angin subuh pun sudah mulai menebar menjalar di pucuk-pucuk. Hari semalam masih menyengat hidung. Entah karena angin atau karena semesta ingin berkehendak, tiba-tiba ranting di samping gundukan batu itu patah, lalu jatuh tepat mengenai tubuh Sabit. Ia menjerit kaget, lalu berdiri hendak berlari, namun kembali jeritan terdengar karena baru sadar bahwa kakinya masih terluka. Bulan, bulan, bulan. Kembali ia tertunduk, tangannya menggapai-gapai batu itu, sepertinya teringat sesuatu. Lalu dirogohnya saku jaket sebelah kiri, sebuah cincin putih ditimang-timang, lalu dengan sembab air mata ditaruh di atas gundukan batu itu. Bulan, bulan, bulan. Aku rindu kamu. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Hanya engkau, Bulan, yang bisa menyembuhkan luka ini. Suara tembakan di udara membuyarkan segerombolan burung-burung tanpa nama yang sedang bercengkerama di dahan pohon tua. Angkat tanganmu, buang belatimu cepat. Sekali lagi, kami peringatkan, Anda sudah terkepung. Entah kenapa sekelompok polisi itu juga tidak berani mendekati tubuh Sabit Lanang. Situasi di dalam hutan itu berubah menjadi kepanikan. Polisi terus menembakkan peluru ke udara, sementara laki-laki dengan jaket belel tadi masih belum bergeming dari tempatnya. Cincin yang tadi diletakkan di atas gundukan batu tadi kini dimasukkan ke jari manisnya. Bulan, aku ingin rebah di pelukmu. Bulan, aku masih lakimu. Aku ingin tidur di pelukmu selamanya. Dar. Suara tembakan begitu menggaung di udara. Jangan melawan, Sabit Lanang bergeming di peluknya gundukan batu itu dengan erat.
Bulan, aku tak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan memelukmu selamanya, selama-lamanya. Belati tadi jatuh dan menancap tepat di jantung bunga Kamboja yang tergeletak di tanah. Jalan Kalimantan, Ponorogo, 6 Desember 2018.